Halo, and welcome back to FL Bias. Masih ada gue dan Mike. Gimana nih Mike? Double game week terakhir ya, game week 37. Gak apa-apa. Lesson learn lah. Ya gue bener-bener anjir sejak yang Crystal Palace sih, asu emang. Tapi di triple digit kan? Ya tapi triple digitnya tetep aja merah, bos. Ya lo rank lo udah di atas ya abis ya. Iya, Kemarin dapat udahlah. berapa? 114. Oh ya. Safety lu berapa kemarin emang? Wah, nggak perhatiin, bos. Ya, tapi merah berarti ya. Merah, merah. Lo sih milih Walker daripada Guardiol. Udahlah. Move on aja nih ya. Tapi ada yang nggak ada yang kaptenin Gvardiol nggak sih? Itu kalau ada gila sih. Di FPL Bias Spot Mini League sih kayaknya nggak ada ya. Kayaknya, nggak tahu sih. Udah mulai pada main safe juga kali ya. Iyalah, yang atas-atas pasti ngejaga rank lah. Tinggal kayak kita-kita aja nih yang harus nge-push. Adalah kita move on aja kalau gitu. Kita bahas dulu update FPL by Spot Mini League. Yang paling tinggi kemarin di game week 37 itu ada tim Edogawa Conan. Dia 153 points. Dia ada Gusto Akanji, Gvardiol, Poro, White, Gordon, Fernandes, Palmer, Havertz, Jackson. Ya, kaptennya pasti of course Alan lah ya. Kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya nih, peringkat satunya Whiplash, total poinnya 2482. Nomor 2 ada Sun Driver 2431. Ini udah beda 51 poin, cuy. Whiplash udah menang lah ya. Kan kita udah announce minggu lalu. Iya sih. Congrats, bro. Whiplash Let's do it. gokil. Let's have a good competition next season. Yes, yes. Nomor 3-nya Nat Kocil 2414 dan peringkat 4-nya itu ada Sri Mulat 2411. Cuma beda 3 poin nih. 3 sama 4. Nah, sebelum kita bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike. Game week terakhir nih, game week 38 akan ada 10 fixtures yang bakal kick off barengan. Dan kebetulan di Indo juga jam 10 malam WIB semua nih. Kalau dari League Table EPL ada beberapa tim kan yang masih ngejar posisi dan harus give it their all. Kayak contohnya si Arsenal sama City yang ngejar posisi 1. Deg-degan nggak? Bisa lah, bisa. Lo cuma bergantung sama David Moyes dan West Ham-nya dan main away. Main di Nggak, tapi kandang. bisa aja. Iya, bisa aja maksudnya kayak David Moyes pemainnya kayak memberikan farewell gift gitu loh. Iya nggak sih? Oh iya, ya. Moyes terakhir juga sih ya, udah fix out. Iya, heeh. Tapi San. tetap Terus aja. kita ngeliat Michael Antonio yang udah mulai balik juga. Kemarin itu ternyata mereka dia itu ini coy, psychological mental health issue coy. Ya, ya. Ya dia udah bikin ini ya, apa, kayak interview gitu ya kemarin. Hmm. Yes, yes. Ya, jadi Arsenal City ngejar posisi 1. Spurs dan Chelsea juga ngejar Europa League spot. Tapi kalau MU menang FA Cup nanti lawan City, mereka jadinya Conference League. Hmm. Dan sisanya ya udah ya kali, ya nggak sih? Sisanya udah on the beach team semua kan. Mereka udah nggak ada lagi yang mau dikejar atau udah tahu at least nasibnya gimana next season. Jadi no pressure for the players, tinggal main for the fans aja ya kan. Even yang di bawah juga udah tahu kan siapa aja yang ke relegated. Even Hmm. Burnley sama Sheffield udah fix relegated dari beberapa minggu lalu. Luton pun yang sekarang nomor 18 udah fix turun kan. Kecuali Ya. Forest kalah dan Luton bisa nggolin lebih dari 12 goals di match terakhir, which is unlikely. So, ya, yeah. Sisanya udah pada on the beach team semua nih. Udah, kalau gitu langsung aja nih, Mike. Seperti biasa, kita bahas pemain-pemain yang bisa jadi transfer targets di game week 38. Tapi karena kita cuma 1 minggu, menurut gue kita nggak usah bahas yang essential ya.
Kita Ya, kan most managers sudah pasti punya yang essentials anyway. template-nya. Mhm. Template-nya. Kita langsung aja nih ke differentials karena the only time yang kita bisa ambil 1 week punt ya minggu ini doang. Gitu, ya kan? Ya udah kalau gitu without further ado, for the last time this season, siapa nih Mike transfer targets yang menarik? Kita ngomongin diferensial kan ya. Hmm, Ini juga personal favorite sih. Eh Enggak sih, bukan personal favorite. This is someone yang gue udah punya. Masih tetap Havertz. hmm, Surprisingly ya. Dengan oke, 2 pertandingan terakhir dia nggak nge-goal, tapi dia konsisten nge-point coy. Ya ya, kan dari lu gue udah bilang Havertz ini suatu pilihan nih sebenarnya gitu loh. Jadi menurut gue Havertz untuk bagi yang masih mau ngejar rank atau keep the lead Havertz gitu karena nggak semua orang punya. Kan sekarang juga kemarin tuh pada nge-stock up apa namanya? Aset-aset yang double game week kan kayak Palmer, Foden, KDB, Son, Bruno even gitu kan. hmm, Jadi semua pada nge-offload aset-aset Arsenal gitu loh yang game week. Paling kalau misalkan disisain gue liat kayak Saka, Gabriel gitu kan. ya, Menurut gue pertama si Havertz. hmm. Terus the other transfer yang gue juga consider itu eh, aset-aset Crystal Palace, ya Yes, kan? Ini yes. tapi fun fact nih Crystal Palace juga yang membuat kejatuhan gue musim ini nih main NFL. Hancur banget ya yang double game week dan mereka meledak. Sejak saat itu gue bener-bener hancur loh. Hmm, Tung hmm. tung 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 tung. Dan semua Ya gara-gara kan? Palace. Palace dan Gvardiol. Gvardiol, gue pilih Walker over Gvardiol tuh kacau sih. Kacau, kacau. Jadi aset Crystal Palace gue bisa ngeliat Eze, Olise, atau Mateta uh, good differential, good potential captain juga kalau Hmm, masih yang mau ngejar lead atau ngejar poin apa mau chasing the rank atau keep the lead. Dan ya, terakhir salah sih bro, salah ya, iya sih. salah sih menurut gue. Nggak tahu ya, walaupun salah ancur banget musim ini. I think this is the worst season in the last 5 years deh buat salah. Ya nggak sih? Kayaknya sih. Gue nggak pernah lihat salah seancur ini sih. Maksudnya nggak konsisten ini, seblank-blank kayak begini gitu loh. Ini the worst gitu loh. Dan ownershipnya Tinggi. 23%. Ini ya, paling rendah deh, salah satu yang paling rendah salah Tapi ever been. tapi bisa dimengerti karena kemarin pada ngejar double game week, ngejar apa gitu. Sebetulnya tapi 20% untuk pemain dengan harga segitu dan nggak konsisten itu masih tinggi loh sebenarnya. Masih Iya sih. menunjukkan apakah either orang-orang masih percaya masalah atau chasing the differential atau itu pemain-pemain yang udah inaktif aja. Iya nggak sih? Hmm, Kita nggak ya, punya data itu soalnya. ya, true. Ya, salah. Ya, bener sih. Very, very inconsistent dari mix banget poinnya. Dari 37 aja 2 poin. 36 lawan Spurs boleh lah 13 double digit. Terus habis itu sebelumnya lagi 1-2 1-2. Very, very Hmm. inconsistent sih. Hmm. Tapi ya salah menarik sih menurut gue karena the last home game for Klopp kan lawan Hmm. Wolves anyway, dan Wolves juga belakangan ini kan leaking banget tuh defense-nya, jadi pasti kebobolan. Ya, jadi itu sih. And yeah, other than that, I don't think ada yang feel that bracket. Hmm. Of course, kita ketika ngomongin salah juga kita harus consider kayak tren. Mungkin dia juga bisa menggila. Ataupun Gakpo. Lately gue liat kayak Gakpo lagi lumayan jadi tumpuan tuh. Ya, Tengah musim Gakpo kayak, ini siapa sih pemain? Lately dia lagi lumayan jadi konsistennya gitu. ya, menarik sih. Oke. Jadi for those yang masih punya free hit, fill the team with those players. Amazingly Guardiola. lumayan ada beberapa orang sih yang masih ada chip. Iya ya, ya. Mungkin mereka ngejar itu kali. Dan game week terakhir kan maksudnya lu mungkin punya data lah ya, gue nggak punya lah. Uh, Kayaknya selalu game week terakhir itu high scoring game gak sih? Ya,
Jadi kayak nggak perlu lah lu ngejar-ngejar clean sheet, means that eh, mungkin Arsenal juga tadinya kan kayak gue perhatiin banyak banget yang double Arsenal defense kan, ngomong Ya. Raya, ngomong White, ngomong Saliba, ngomong Gabriel, pasti adalah kombinasi pemain 4 itu gitu. Mhm. I don't think perlu gitu. Ya. True, true, true. Nice. Ada lagi nggak abis itu? Enggak sih, udah. Oke. Dan I don't think minus worth it. Ya itu ntar gue akan nanya lu juga sih sebenarnya. Oke. Oke. Gue ya kalau gitu. Ya menurut gue kalau di squad kalian nggak ada Arsenal midfield kayak yang tadi lu bilang karena mungkin dibuang pas ngejar double game week minggu lalu, then I think that should be your transfer sih minggu ini. Almost essential menurut gue Arsenal midfield kalau belum ada atau kalau even mau nambah satu lagi, ya kan? Saka is the safe pick, tapi dia sekarang juga lagi di flag kuning, jadi kita masih harus nunggu Arteta dulu nih press conference-nya, keadaannya dia gimana. Tapi again, kalau one week punt, kalau kita mau ngomong ya kayak tadi lo bilang sih, gue setuju, Havertz is the choice, ya kan. By the time of this recording, dia masih ownership-nya overall di bawah 10%, 9,6 kalau nggak salah. Dan kalau mau even more differential, Trossard. Ya, bro. In the last 6 games, Trossard udah dapat 4 goals, udah dapat 39 points. Itu 3 poin lebih dikit dari Havertz in that period. Tapi Saka aja in the last 6 games itu cuma dapat 35 points doang gitu. Lu pernah bilang tuh tentang Saka, Hmm. tentang Trossard. Mereka akan lawan Everton at home. Yes, Everton defensively bagus, tapi kayak tadi gue bilang, Arsenal itu kan masih has everything to fight for, ya kan, masih ngejar nomor 1 dan usually juga yang kayak tadi lu bilang 38 itu historically banyak goals nih. Kalau nggak salah biasanya itu akan ada 3 goals per match. Jadi hopefully Arsenal midfield bisa dapat points lah dari situ. Everton juga lebih sering concede-nya itu concede chances-nya ya dari bagian tengah sama kiri udah 22 kali each. Sementara dari kanan which is bagiannya Saka mereka cuma concede 10 kali in the last 6 games gitu. Jadi Havertz dan Trossard sih menurut gue kalau mau one week punt gitu. Next differential gue juga sama setuju, Crystal Palace, tapi gue lebih milih Olise, dan sepertinya dia akan yang jadi transfer gue minggu ini. Olise udah ada 10 goals, 5 assist dari 18 appearance atau 13 starts this season. Olise juga nomor 5 nih di antara semua midfielders in the game buat XGI per 90-nya season ini. 4 goals, 2 assist dari in the last 5 matches dan dia average-nya itu 8 points per game. Olise juga akan lawan Aston Villa at home. Both teams udah on the beach, udah santai semua. Villa udah fix dapat UCL spot, Palace juga udah have nothing to play for juga kecuali main for the fans aja at home. Dan ada rumor kan Olise mau pindah nih, mau dibeli sama siapapun itulah musim depan. Jadi harusnya dia ngasih his last best performance sih minggu ini buat narik perhatian klub yang mau dibeli juga kan. Gitu. Tapi kalau mungkin midfieldnya udah penuh, ya go for Mateta sih, man on form, ya kan. Terus yang terakhir gue ada Nkunku, Christopher Nkunku, punya Chelsea. Bagi yang belum punya Jackson, bisa ngeliat Nkunku sih menurut gue. Karena Mudryk udah di roll out nih buat minggu ini. Udah nggak akan fix, nggak akan main Mudryk. Jadi mungkin kita bisa ngeliat Nkunku sama Jackson akan start bareng kayak pas preseason awal season ini. Terus Chelsea juga udah menang 4 kali kan berturut-turut nih. Dan fun fact, dalam 12 pertandingan terakhir Chelsea ngegolinnya tuh udah at least 2 goals dalam 11 pertandingan. Dan satu match yang mereka nggak golin 2 goals itu lawan Arsenal doang gitu. Iyalah. Iya tapi masih nomor 2 kan. Daripada lu kebalap Chelsea.
Iya sih. You don't start, man. Ya nggak bisa sih. MU fans nggak bisa ini. Cedera mulu, woi. Cederanya lebih parah anjir. Enggak. Gue punya fact untuk atau berita untuk men-tackle itu. That's Apa? a news that Manchester player refusing to play. Ya, ya, ya. Karena mereka kira Ten Hag akan di-cut kan akhir Hmm. season. Ya banyak banget kayak pemain-pemain yang aneh banget kan waktu kapan tuh semua cedera dari Bruno, Rashford, whatever, Luke Shaw gitu kan, back semua nggak ada. Katanya sebetulnya mereka fit, cuma mereka udah nggak mau main aja. Ya. Duh, mental tempe emang bener harus dirombak sih ini tim. Udahlah, anyway. Anyway, back to FL. Yes. Eh tadi ngomong Chelsea ya. XG Hmm. numbers-nya Chelsea juga expected goals Chelsea juga ketiga nih. 12,77 in the last six games. Cuma di belakang City dan Newcastle United. Chelsea juga udah bikin 22 big chances in the last six games. Mereka itu juga ketiga highest gitu, dan akan lawan Bournemouth at home, dan mereka juga Bournemouth itu banyak concede-nya tuh dari tengah sama kiri, which is area yang Hmm. kungfu gitu sih. So ya, itu tiga pemain gue yang gue pilih. Nah, terakhir nih Mike, kan tadi kita lo udah nyebut hit nih, ya kan? Menurut lo, kalau managers mau ambil hit minggu ini, kayak misal mau ambil Salah, most likely kan lo yang mau beli Salah minggu ini harus bikin 2 transfer, ya kan? Karena mungkin budgetnya kurang dan most managers cuma punya satu free transfer doang. Menurut lo gimana kalau ngambil hit Hmm. minggu ini? Kalau kalau misalkan hit itu kan berarti dua transfer ya. Hmm. Sebenarnya generally gue bakal bilang enggak sih. Tapi kalau dua transfer itu untuk potensial high scoring player ya udah gitu. Kayak misalkan Vardiol gitu atau Mateta dan Olise gitu atau buat Mateta sama Salah ya udah sih menurut gue bisa-bisa aja gitu. Tapi lu mau pindah dari siapa? Bruno. Iya Ya, kan? maybe. Atau pindah nggak mainin apa dari Halan ganti ke Mateta abis itu masukin Salah juga gitu. Kalau misalkan mau nekat, who knows? Jadi yes or no? Generally no. Enggak, Tapi generally no. oh Tapi ya, kalau lu mau nekat ya bisa aja. Gitu. Cuma not more than -4 sih. ya, ya. Iya kan? Maksudnya ketika lu -4 tapi lu dapet Salah yang hat trick misalkan, ya kan? Ya Hmm, udah gitu loh. ya itu akan ketutup. Tapi kalau enggak, Iya. kalau Kayak malah misalkan blank, lebih ya parah sih. nasib. Heeh. Cuman I can see people are doing the minus sih for some reason karena semua pasti punya Isak dan Gordon kan. Dan Hmm. kayaknya itu transfer out yang bakal jadi transfer paling tinggi deh. For some reason deh. Itu Top pun transfer dua out. kayaknya sekarang. Hold or sell. Ya, Terakhir. oke. Okay. Hold or sell kalau gitu dari midfield dulu kali ya. Gordon yang sekarang lagi di Sell, flag kuning. sell. Pertama main away, kita tahu Gordon tuh nggak bisa main away, Ya. iya kan? Terus Hmm. mending aset-aset pasti kayak yang tadi kita udah sebutin si Olise, Eze, Salah, Atau Havertz, even Saka. City midfield. Tapi most likely semua orang udah punya triple City anyway sih ya. Iya, Hmm. Vardilasu. Ya siapa tahu Walker bisa assist. Ternyata dia malah bunuh diri ntar. Vardiol dong, bunuh diri sama kartu merah. Anjir. Ya kan biasanya curse lo lagi kenceng loh Mike. Lo ngata-ngatain orang malah yang lo katain dapat ini menggila poinnya. Gitu ya. Berarti mungkin Havertz. Eh, Anyway, ya. anyway, oke. Gordon sell ya. Sell, Oke. Isak sell, sell juga. sell. Mateta Gakpo lebih menarik. Hmm, oke. Terus next Son dia main away sih. Hold.
Tapi Hold, lawannya Sheffield. hold. Oke. Son Holt, terus Soalnya siapa kemarin lagi? kan dia dibayar pakai Arab money kan. Maksudnya udah lu nggak usah pulang ke Korea, lu tinggal di Arab nih gitu loh. Pas Sekarang dia kayak udah nggak ada sogokan, gua bisa main bebas. transferannya udah Enggak, masuk. parah banget Pak, kemarin itu sudah ada 2 peluang itu dia itu nggak sound banget sih. Itu yang menit terakhir, yang menit 80-an itu, yang one on one sama kiper, parah sih. Sengaja sih fix kayaknya. Iya, bisa senyum-senyum kan ke Pep. Iya, abis full time dia malah ketawa-ketawa sama Pep. Kayak, bro Nah, transferan. ada satu lagi sebenarnya. Jadi seharusnya itu bisa 2-2. Gue Ya, lupa menit berapa kayak how can this is not sound. ya gitulah kalau Arsenal fans menimpa nasibnya ke Tottenham. Ya udahlah. Anyway, Ya udah, kalau gitu seperti biasa nih Mike, kita kasih tahu dulu transfer formation dan captain picks kita masing-masing. Siapa mau duluan? Lo apa gue? lu deh. Ya udah, gue transfer. Gue most likely akan bikin satu transfer doang karena gue cuma ada free transfer satu dan gue nggak mau minus. Gue akan jual Gordon dan gue akan beli Olise. Terus formation gue 3-5-2. Keeper antara Onana atau Flecken. Ini gue masih 50-50. Tapi kalau gue mau bias ya gue of course Onana. Tapi mainnya Brighton away. So most likely gue akan mainin Flecken yang akan lawan Newcastle at home. Back gue juga bingung nih sebenarnya. Antara gue mainin, well kalau sekarang gue masukinnya sih Saliba, Gabriel, Gvardiol. Hmm. Tapi di bench gue ada Gusto yang lawan Bournemouth at home dan dia nge-point kan, nge-assist minggu lalu pas double game week. Gusto sih. Uh, Karena Gusto udah pasti main. ya sih, Musim ya kan tapi cedera, juga musim kartu. Saliba sama Gabriel udah pasti main juga anyway. Ya we'll see lah kayak gimana nanti. Tapi for now yang starting tiganya Saliba, Gabriel sama Gvardiol. Limanya itu midfield Fernandes, Palmer, Saka, Foden, dan Olise. Dan depannya gue ada Jackson sama Haaland. Captain, karena gue gak mau City menang, gue gak akan masukin captainnya Haaland. Gue juga akan nyari differential captain sih. For now, banyak option sebenarnya. Olise bisa, Jackson bisa, Saka bisa, Foden bisa, Palmer bisa. Tapi sekarang kayaknya gue masukinnya di Palmer doang nih. Karena ya farewell lah sama Palmer juga kan minggu terakhir dan pasti season depan harganya nggak mungkin cuma 6,3 kan dan apalagi dari awal dia kayak Iya, iya. Palmer Fair berapa sih? point. 5 apa 4 setengah ya even. Ya segituan lah. Jadi kayaknya minggu ini gue akan Palmer kapten buat kejar rank gue juga sekalian. Di bench Onana, Gusto, Isak dan Burn. Itu sih. Kalau lu gimana? Gua 3-5-2 atau 3-4-3 sih. Gue belum bisa milih sekarang. Masih kayaknya bakal last minute juga. Tiga di belakang tuh udah pasti. Eh, Walker, Gabriel, Robo. Tiga itu. Tengahnya yang udah pasti Son, Havertz, Foden, Palmer. Eh, terus depannya itu juga yang udah pasti Jackson sama Haaland. Hmm. Nah, transfer yang tadi gue udah sebut sih. Transfer yang gue akan lakukan adalah Gordon atau Isak ke Mateta atau Olise. Or mungkin juga ke Trossard. Jadi ini bakal last minute banget gitu. Ya. Soalnya itu 3 pemain itu I think diferensial. Udah gitu main on form juga. Jangan lupa Trossard itu juga lumayan on form nih. Golin terus kan lately kan. Mhm. Terus ya kalau untuk Crystal Palace asset juga tadi lu udah sebut sih. Jadi gue udah gak usah jelasin kenapa gitu. Hmm. So we'll see lah di antara itu. Yes.
Kapten? Nah, kapten kayaknya karena udah nothing tulus, gue kayaknya akan pilih di antara diferensial itu sih. Menarik. Yes. Gue kira lo akan bias Kapten Havertz. Lo iya, kan salah satu Iya. diferensial yang gue punya Havertz. Yes. True. Menarik. Lawan Everton. Oke. Ya udah, kalau gitu I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game 38 itu ada di hari Minggu 19 Mei 20 jam 20.30 malam WIB. Jangan lupa subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi soon buat announce pemenang FPL Bias Spot Mini League nih. Oke, Mike, kalau gitu thanks for your time and for the last time this season. Good luck buat semua. We'll see you next time. Good luck, guys. Bye. Bye.